Selamat siang sahabat LDK, pada siang hari ini kita ketemu kembali dengan Lembaga Dakwah Komunitas Kendal. Pada siang hari ini kita bersama dengan Dr. Hidayat Santosa. Ya, beliau Dr. Rumah Sakit Islam Kendal sekaligus Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Kendal. Ya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar Mas Sulis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mengenyangkan, menyehatkan. Iya, bagus tagline kita. Ya, dokter, pada siang hari ini kita akan mengobrol, ya, kita akan berbincang-bincang perihal terkait dengan apa itu penyakit diabetes mellitus. Iya, betul. Oke. Intinya berarti manis boleh, tapi jangan kena gula, dokter ya. Oke, luar biasa, dokter. Ya. Untuk sahabat-sahabat LDK dimanapun berada, apa itu diabetes, dokter? Ya, diabetes ini menjadi bahasan yang sangat penting karena jumlah orang yang terkena diabetes dalam istilah medis itu prevalensinya itu terus meningkat. Meningkat ya dok ya? Meningkat terus. Jadi diabetes itu apa sih diabetes itu? Diabetes itu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah yang terus meningkat. Di dalam darah itu ada kadar gulanya, dokter? Iya. Luar biasa. Iya. Normalnya berapa itu, dok? Ya, orang normal kurang lebih sekitar 120 ya. Nah, pada orang diabetes gulanya ini bisa membumbung tinggi, Mas Sulis. Meninggi. Iya, meningkat. Kenapa bisa demikian? Loh, kan gula kan penting. Gitu ya. Kan sering gitu kan? Iya, betul, dokter. Iya, betul. Gula memang digunakan untuk tubuh sebagai sumber energi. Sumber energi. Makan nasi kadar gulanya ada. Gulanya ini untuk energi. Jagung, ketela, roti, ya, yang itu masuk frame atau golongan karbohidrat. Karbohidrat itu ciri khasnya apa? Mengenyangkan. Mengenyangkan. Dan kalau sudah mengenyangkan, maka dia bisa digunakan untuk energi. Jadi gini, seringkali, aduh lapar nih, mau kerja dan nggak bisa, lemes nih. Kenapa? Ayo kita makan dulu. Setelah makan nasi nih ya. Iya, betul, dok. Kenyang, maka dia bisa kerja lagi. Bisa kerja lagi ya, dok. Kenapa? Karena karbohidrat termasuk nasi, termasuk roti, termasuk kentang mengandung kadar gula, sehingga gulanya inilah yang nanti akan dikonsumsi oleh sel dalam tubuh, diubah menjadi energi. Jadi penting ya Mas Sulis ya? Penting banget, dokter. Ini pentingnya untuk teman-teman sahabat LDK. Kenapa kok gula darah bisa naik? Itu salah satunya itu ya, dok ya? Ya, gitu ya. Oke, dok. Dokter, ini kan banyak teman-teman sahabat LDK nih. Apakah diabetes mellitus itu penyakit keturunan, dokter? Ya, jadi gini Mas Sulis. Tidak setiap orang yang diabetes, maka keturunannya akan diabetes juga. Begitu ya. Tentu. Tapi orang yang orang tuanya bukan diabetes, kok bisa ya? Kemudian anaknya menjadi diabetes. Nah, ini menariknya di situ, Mas. Gitu ya. Ya, ini menariknya di situ. Kenapa bisa demikian? Pada orang yang diabetes, maka resiko keturunannya memang berpotensi untuk diabetes. Berpotensi, punya resiko. Bahkan disebutkan kalau orang tua diabetes bisa sampai dengan 6 kali resiko terkena diabetes dibandingkan dengan orang biasa. Dokter, ini ada mitos di masyarakat, dok. Kalau orang tuanya, ayahnya yang kena diabetes, itu nanti bisa enggak anak yang perempuan kena diabetes, dok? Ya, jadi gini, sebenarnya itu bukan mitos, bukan. Ya, orang tua yang diabetes, enggak usah disebut ayah sama ibu. Asalkan orang tuanya punya diabetes, resiko
resiko keturunannya akan kena diabetes lebih besar. Oh gitu dok. Oh iya. Sehingga Mas Sulis ada kata kunci. Kata kunci. Nah, kunci Inggris apa kunci apa dok? kunci pas ya. Oh kunci pas ya dok ya. Kalau pas itu kena, ya jadilah diabetes. Oh gitu. Iya. Kunci pas jadinya. Iya. Mau tahu nih kunci pasnya nih? Apa dokter? Ya. Biar teman-teman sahabat ketika itu mengetahui ya. dokter. Jadi gini, ini bapakku nih, Iya. atau ibuku nih, diabetes. Maka keturunnya kan potensi. Iya betul. Nah, kemudian kehidupan sehari-harinya, kalau dia tidak menjaga diri, maka potensi diabetes. Oh gitu. Apa saja jaga diri itu? Iya dok. Apa itu dok? 1. Iya. Pola makan. Pola makan. Nah, kunci yang pertama pola makan. Kunci pertama. Pas orang tuanya diabetes, pas dia makannya sembarangan. Makanya kunci pas. Kayak bengkel aja. Ini bengkel manusia. Iya. Di poli saya Mas Sulis, kebetulan ini di poli penyakit dalam. Ya, memang sering kedapatan. Loh, Dok, saya ini orang tua saya nggak diabetes. Ayah saya nggak diabetes, ibu saya nggak diabetes. Itu kenapa saya diabetes? Maka saya sering mengatakan, coba dirunut kembali. Jangan-jangan dari simbah, eyang. Jangan-jangan dari om, dicari. Adakah dalam kata-kata medis itu pohon keluarga? Ada nggak yang sudah diabetes? Silsilah ya dok ya? Silsilah. Ya. Contohnya misalkan saya ini, ibu saya nggak diabetes, tapi ternyata kakek saya atau nenek saya diabetes. Bisa. Itu berdasarkan terkait dengan keturunan. Keturunan. Yang kedua tadi, pas tadi ya, pas keturunan, pas kemudian yang kedua pas pola hidup, pola makan. Nah ini Mas Sulis, ini pola makan kita ini yang harus kita waspadai ini Mas Sulis. Iya betul dok. Iya waspadai ini. Pola makan kita ini ya harus kita pahami seberapa besar punya andil. Seberapa besar punya potensi. Betul dok. Oke. 1. Kita ini penggemar jajan. Jajan. Iya. Mas Sulis saya tanya Mas Sulis. Iya dok. Mas Sulis suka nasi goreng? Suka sangat dok. Suka mie godok? Suka. Nah, pertanyaannya nasi goreng, mie godok paling enak dimakan jam berapa? Malam dok. Malam, iya, tepat sekali. Iya dok. Kurang lebih jam 9 sampai 10. Kalau habis makan mie godok, ya, makan nasi goreng, tidurnya jadi nyenyak. Kalau enggak makan mie godok, tidurnya jadi tidak nyenyak. Tidak nyenyak, ya. Iya betul ya. Iya, gelisah. Wah, lapar nih. Padahal kalau kita lihat nasi goreng, apa unsur yang di situ perlu kita waspadai? Apa dokter? 1, bahannya nasi. Nasi itu karbohidrat. Digoreng. Iya, padahal dia sudah digoreng ya. Iya. Digoreng itu sering berperkara. Kenapa? Karena minyaknya sering kali dipakai berulang kali. Iya betul. Iya. Mas Sulis kalau nasi goreng sukanya dikasih apa nasi gorengnya? Kecap dokter. Kecap manis. Kayak saya. Iya. Iya. Terus nasi gorengnya spesial. Ya, berarti kasih apa itu? Ada telur. Kadang ada babat. Ada isu. Masih ditambah lagi sate. Iya, betul. Satenya usus sate jeroan. Wah, nikmat itu, Dok. Nikmat. Habis itu tidur. Artinya apa? Iya. Ya,
artinya kita sering dalam keseharian menjadikan makanan-makanan yang sudah masuk itu kemudian tidak dipakai untuk kegiatan. Ini makanan ini kan masukkan energi nih ya, betul, masukkan kalori nih ya. Betul. Ya, nasi. Ya, itu kita makan nasi kalau pagi hari karena mau kerja. Aktivitas. Ya, sehingga makanan ini dipakai untuk kerja, kalorinya bisa berkurang. Betul dong. Tapi coba kalau malam ya. Kita malam makan nasi goreng. Iya, betul. Habis itu tidur, kalorinya di mana kalorinya? Ditimbun. Oh, disimpan. Oh, iya. Proses penyimpanan ini membuat tumpukan lemak dalam tubuh. Oh, gitu. Inci lah. Lemak yang bertumbuk bertambah banyak ini, sementara karbohidrat tadi kadar gulanya tinggi, mengharuskan kerja dari pankreas untuk menghasilkan insulin, ya, membuat insulinnya jadi megap-megap. Insulin itu apa, dokter? Insulin. Nah, sekarang kita cerita insulin, ya. Kita cerita insulin, dok, ya. Mas Ulis, anggap saja ini sel. Iya, betul, dok. Ini sel dalam tubuh kita. Ya? Iya, betul. Sel dalam tubuh kita ini butuh makan. Makannya apa? Makannya dari gula. Dari gula. Sehingga gula masuk ke dalam sel untuk jadi makanan sel tersebut. Ya, tentunya nanti diubah jadi ATP ya. Iya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, maka dia butuh asupan. Gitu. Datangnya dari mana? Dari gula langsung. Iya, betul. Dari karbohidrat. Jadi kalau kita makan nasi, makan roti, ya, makan jagung, ketela, maka dia akan mengandung gula. Gula inilah yang kemudian masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, ATP tadi. Lah, lubangnya sel itu kecil, Mas Sulis. Gitu. Lubangnya kecil. Gulanya bisa masuk, karena lubangnya kecil maka dia butuh corong. Oh iya. Corong ini kalau kita melihat kendi itu ya, kita melihat jerigen itu, bisa masuk. Kalau pakai corong kan bisa masuk. Siapa corongnya? Corongnya adalah insulin. Jadi insulin merupakan pembantu atau alat bantu supaya gula bisa masuk ke dalam sel. Gitu prosesnya. Iya. Siapa yang menghasilkan insulin? Pankreas. Dalam tubuh kita itu, dok. Dalam tubuh kita. Gitu, ya. Berarti sudah berproses kayak gitu, dok. Sekarang sahabat-sahabat dari kalian belum tahu, dok. Tanda dan gejalanya, dok, kalau menderita penyakit gula ini, dok. Ini penting, Mas Udis. Ya, ini penting. Karena kan tadi kita sering makan malam, dok. Bakmi atau nasi goreng. Wah. Ini sudah masuk dalam tubuh ya. Sudah masuk dalam tubuh. Ini dimasukkan ke dalam sel. Betul. Harusnya dia beraktivitas jadi energi. Betul. Ya, kalorinya bisa terambil. Sekarang boten, Mas Suli, sekarang enggak. Sehingga kadar gulanya tinggi menumpuk dalam tubuh. Insulinnya makin lama makin kelelahan. Gitu. Iya, sehingga jadi tinggi. Gitu, Mas Sulis. Kalau tanda-tanda dan gejalanya untuk sahabat-sahabat LDK. Iya. Ini kan gulanya kan banyak ya. Iya. Ibaratnya kalau minuman itu kebanyakan gula kan jadinya kental. Iya, betul, kental, dok. Dalam darah tidak jauh-jauh beda. Oh, gitu. Kadar gula tinggi menyebabkan darahnya bergerak juga tidak leluasa. Oh, karena gulanya tinggi. Mengirimkan, kan ini darah nih ya, mengirimkan oksigen ke otak, sari-sari makan ke otak jadi lambat. Oh, gitu.
Lah kalau jadi lambat maka kita jadi ngantuk makanya. Sahabat Iya. ketika yang sering ngantuk itu karena bisa jadi kadar gulanya tinggi ya dok ya. Iya, dok pagi-pagi kok ngantuk, kok cepet lelah ya. Itu sinyal tubuh ya. Ayo sahabat LDK, siapa yang pagi-pagi ngantuk siapa? Ayo siapa sahabat LDK, masuk yuk. Sahabat-sahabat LDK, kalau kemudian habis itu cepet lelah, ngantuk cepet lelah. Efeknya apa? Ini pentingnya LDK membahas ini, yaitu untuk beribadah juga jadi aras-arasen. Oh begitu ya. Benar, mau sholat, ya. Aduh ngantuknya, tahajud, males ya. Lain kalau kita sehat, ya kita sehat, kita kuat. Wah ibadah berangkat. Nah, terbebani jadinya. Ya. Ciri khas kemudian apa? Kalau sudah ngantukan seperti itu apa ciri khasnya? Yaitu sering kencing di malam hari. Itu sering kencing malam itu ngompol atau gimana dok? Boten mas. Oh bukan. Iya. Tak kira kayak anak kecil. Biasanya anak kecil kan kalau kencing malam hari dok. Betul. Oh ini bukan. Kebetulan dari otot-otot di daerah organ kencing itu pada orang dewasa kan sudah terbentuk nih. Nah, jadi dia nggak ngompol, tapi kandung kemihnya kan keisi. Oh begitu. Tuh keisi, cepat penuh. Betul. Kenapa? Karena gula memiliki sifat diuretik, cepat membuat kencing, ya. Betul. Gitu. Sehingga ketika gulanya tinggi, bolak-balik kencing, bolak-balik kandung kemihnya sudah penuh. Maka dia malam terbangun, aduh jam berapa nih? Jam 1 malam. Ke kamar mandi pipis. Iya betul. Nggak lama lagi nanti jam 2 pipis lagi. Jam 3 pipis lagi. Bolak-balik pipis ke belakang ya karena sudah bolak-balik pipis tidurnya terganggu nih. Betul dong. Tidurnya nggak berkualitas nih. Iya. Disuruh tahajud jadi aras-arasen. Inilah pentingnya LDK membahas diabetes. Oh gitu. Iya. Ya. Izin. Jadi persoalannya Pak sering kencing. Yang kedua, karena cairannya sering keluar, maka muncul sering haus. Padahal ada aktivitas dok, sering haus ya. Jadi bolak-balik minum lagi. Padahal kalau kita minum ya Mas ya, kalau nggak dikasih teh manis, biasanya apa nih minum ya teh manis. Apalagi es teh ya di siang hari ya, wah seger. Sudah gulanya tinggi, minumnya es teh lagi ya. Iya. Oh itu ya tandanya. Gejalanya ya. Yang ketiga Mas. Jadi ini poliuri, polifagi, polidipsi. Jadi banyak kencing, banyak minum, yang tadi banyak makan. Oh gitu. Sel ini Mas, kan nggak langsung dapat mengolah gula, karena tadi insulinnya kan terbatas. Betul. Ya, selnya nggak langsung dapat mengolah. Makanya selnya lapar nih. Iya betul. Dia panggil-panggil ke otak, lapar, ini lapar nih. Padahal habis makan lapar lagi. Makan lagi. Yang dimakan ya cemilan. Cemilannya apa Mas? Coba kita lihat ya. Cemilannya apa Mas? Bakwan goreng. Nah, ya roti bakar. Luar biasa. Berarti apa? Gulanya semakin tambah tinggi. Inilah Mas. Iya. Kalau sudah tinggi nanti Mas ngantukan. Kualitas tidur malam tidak enak. Terus sholat tahajudnya terganggu. Bahkan Mas subuhnya juga masih ngantuk. Nanti berangkat kerja jam 7, jam 8 sudah ngantuk lagi. Nggak mau sholat duha ya. Betul. Produktivitas jadi terganggu menurut. Iya betul.
Dari satu perkara diabetes berdampak kemana-mana. Iya, betul dok. Iya mas. Oh itu ya tanda dan gejalanya kayak gitu ya dok. Iya mas. Dok, kalau dari Iya. tadi sudah diutarakan sama dokter ya, biasanya itu kalau di dokter setelah diperiksa itu kadang sahabat-sahabat LDK itu tanya dok, ini panjenengan tipenya tipe 1 atau tipe 2? Nah, ini perlu ada pencerahan dokter. Pencerahan. Iya dokter, apa itu dok? Jadi tipe diabetes memang ada 2. Satu tipe 1, yang kedua tipe 2. Tipe 1 sering disebabkan karena destruksi atau kehancuran atau rusaknya sel penghasil insulin di dalam pankreas. Oh gitu ya. Iya. Ini pankreas ya, pankreas di dalam perut ya, kurang lebih di dekat dengan duodenum itu usus ya. Iya. Ya. Di situ dia punya sel namanya sel beta pankreas. Ada sel alfa, ada sel beta. Sel beta ini menghasilkan insulin. Ketika ada destruksi, ada kerusakan, menyebabkan rusak permanen. Oh gitu. Maka menjadi tipe 1. Contohnya pada apa? Anak-anak mas. Oh gitu. Anak-anak kecil, masih kecil gitu, kebetulan lahir dengan pankreas yang sudah destruksi. Ada itu dok? Ada. Banyak dok? Banyak. Iya. Sehingga memang ini bahwa anak-anak kecil sudah tipe 1. Nah ini yang tipe 2 sekarang mas. Apa itu tipe dok? Ini tipe 2. Tipe 2 itu apa iya. Ini? Serem dah ini, serem. Ini yang ini serem ini. Iya, ini serem ini ya. Tipe 2 itu biasanya lahirnya nggak diabetes. Oh, gitu iya. Ya. Dia normal sebelumnya. Tapi ketika tipe 2, 1 karena keturunan ya. Betul. Keturunan. Terus dia punya pola hidup yang membuat pankreasnya kerja keras. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi sudah punya keturunan lagi, sudah ada keturunan. Kemudian yang kedua pola hidup. Pola hidupnya. Pola hidupnya apa saja? 1, pola makan. Oke. Pola makan. Ya, makannya nabrak-nabrak. Iya betul. Ya. Nasinya banyak. Ada nasi. Wah, ada aspal itu. Wah. Ada makan roti banyak. Roti banyak. Suka ngemil. Iya. Wah, gulanya banyak. Iya. Minum es jumbo. Wah. Enak itu dong. Serba manis-manis ya. Betul. Serba manis-manis gitu. Serba berlemak-lemak ya. Iya. Kemudian lingkar perutnya jadi gede. Gemuk. Iya dok. Ditambah mager. Malas gerak. Nah, ini LDK banget ini. LDK banget. Kenapa LDK ada senam? Betul. Kenapa LDK ada pingpong? Ya. Ada LDK sport ya. Menangani pingpong, menangani senam. Bahkan ini sedang kita buat komunitas renang. Gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau kita rajin gerak, maka tubuh akan lebih sehat. Betul, dokter. Kalau sehat, produktivitasnya akan tinggi. Baik. Kalau sehat, maka ibadahnya akan kenceng. Baik, dokter. Luar biasa. Iya, itulah kenapa LDK support terhadap olahraga. Oke. Baik, dokter. Oke. Kita bincang-bincang pada siang hari ini. Kita cukupkan dokter, biar nanti sahabat-sahabat LDK bagaimana cara treatment ya dok jikalau kita biar tidak kena diabetes mellitus, jikalau kita kena bagaimana caranya menanggulangi dan mencegah dan memainten biar kita itu survive terkait dengan tadi dari segi makanan, aktivitas, terus nanti syukur-syukur kita bisa mengkondisikan dalam kehidupan beribadah semacam itu dokter ya. Oke, kita dokter, bisa beberapa kali ketemu bahas diabetes itu mas, sampai berapa pertemuan supaya kita lebih cepat banyak mengulik lagi. Iya betul.
Nanti jangan lupa Mas, Iya. juga ada kita bisa bahas hipertensi. Luar biasa hipertensi sahabat LDK. Menarik ini ya. Dan ini bulan Januari. Oh iya. Apa Januari? Apa itu, Dok? Hujan sehari-hari. Oh iya. Apa kaitannya? Kaitannya dengan hujan yang banyak itu, Iya. maka ada penyakit-penyakit yang meningkat di musim hujan. Betul, Dok ya. Nah, betul. itu kita sampaikan. Kenapa? Supaya sahabat-sahabat LDK bisa persiapan. Iya, kalau hujan kayak gini nih, apa yang harus dilakukan? Iya. Ya, sehingga persiapan jangan sampai kemudian jadi sakit. Betul. Kalau sudah jadi sakit, ibadahnya jadi terganggu. Oke, luar biasa. LDK menyemangati, ya, menyenangkan, mengenyangkan, ya, menyehatkan. Luar biasa. Kata kuncinya apa? Sehat. Betul, ya, bikin seneng. Iya. Ya, menyenangkan. Betul. Mengenyangkan. Menyehatkan. Siap. Oke, gitu. Closing statement, Dokter. Oke, closing statement. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini ada satu pesan. Pesan ini menjadi hal penting untuk kita bawa. Take home message, pesan yang bisa dibawa pulang. Apa itu? 1, sehat. Sehat menjadi hal yang penting. Yang kedua, kalau kita sudah sehat, tekun bekerja. Tekun bekerja menunjukkan produktivitas. Orang sehat, produktivitas akan meningkat. Dan yang ketiga, kalau kita sudah sehat, kerja bagus, yang ketiga penting apa? Ibadah juga akan lancar. Luar biasa. Oke. Baik, gitu ya. terima kasih Dokter. Siap. Bincang pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk sahabat-sahabat LDK. Tunggu untuk podcast yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana treatmentnya biar kita selalu terjaga dan tidak kena diabetes mellitus ya. Manis itu perlu. Iya. Penyakit gula jangan. Oke. Jangan lupa sahabat-sahabat like, subscribe, and share di sosmed sahabat-sahabat LDK semua. Terima kasih. Cukup sekian dari podcast Lembaga Dakwah Komunitas pada siang hari ini. Fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.